Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi dalam persekutuan kita di pagi hari ini, kita berdoa sebelum kita membaca firman Allah. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa, kalau kami lagi boleh berada di awal tahun dari tahun 2025 ini. Kami tahu dan kami percaya semua ini karena kemurahan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang memungkinkan kami ada di tahun 2025. Tuhan Yesus, di pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu. Kami rindu dengar firman-Mu karena kami percaya firman-Mu itu adalah suluh dan pelita bagi jalan hidup kami. Dan biarlah firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi rema dan menuntun kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ya, Yohanes pasal 14, kita akan baca satu ayat dari pasal ini yaitu ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita kembali membaca ayat dalam Injil Yohanes pasal 14. Yesus berbicara tentang jalan. Tentu saudara-saudara, jalan itu adalah sarana yang akan kita lalui ketika kita bepergian, ya. Ketika kita dari kota A akan pergi ke kota B, kita memerlukan sarana. Kita memerlukan jalan. Kan jalan itu yang akan membuat kita sampai di tempat yang kita tuju. Ada pepatah mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Ya, betul. Tetapi jalan ke sorga hanya ada satu. Hanya ada satu. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus." Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, ada banyak orang berusaha ya membuat satu konsep, membuat satu metode ya, atau saudara-saudara merancang sesuatu ya yang dianggap baik, dianggap luhur, dianggap sempurna, dianggap bisa membawa kita kepada Tuhan ya, dengan berbuat baik, dengan beramal. Bahkan ada orang yang mengajarkan ya, kita tidak perlu Tuhan, kita cukup beramal, berbuat baik ya, kita masuk surga. Itu saudara-saudara satu konsep pemikiran yang sangat keliru ya. Sebab firman Allah sudah katakan, saudara-saudara, setiap manusia sudah berbuat dosa dan sudah hilang kemuliaan. Tidak ada lagi kebenaran yang dimiliki oleh manusia yang mampu membawa dia kepada Tuhan. Tidak ada lagi kebenaran yang dianggap benar ya,
mungkin ditinjau dari berbagai sudut pandang, ya, kemanusiaan, kesosialan dan lain sebagainya. Oh, mungkin bisa membawa dia kepada keselamatan. Sebab firman Allah katakan, saudara-saudara, kalau kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, tetapi keselamatan itu hanya datang dari Allah lewat Yesus Kristus yang kita kenal dengan anugerah. Haleluya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah bukti wujud betapa Allah mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa, maka dia buatlah jalan, sarana bagi kita untuk mencapai keselamatan. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Satu-satunya yang ditawarkan sorga, satu-satunya yang ditawarkan Allah kepada manusia, siapa saja yang mau diselamatkan, ya. Sekali lagi, yang mau diselamatkan. Haleluya. Jadi makna dari ayat ini, saudara-saudara, adalah sangat penting sekali bagi kita. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak semua jalan itu benar. Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus adalah kebenaran. Ya, ada banyak jalan mungkin, ada banyak pemikiran, ada banyak konsep. Tetapi konsep-konsep itu saudara-saudara tidak mampu menyelamatkan kita kecuali Yesus. Kebenaran, ya, kebenaran. Tidak ada kebenaran manusia yang dapat menyelamatkan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan pemikiran mereka, dengan menutupinya dengan kulit kayu, ya, dengan daun. Allah tidak berkenan, dan Allah harus menutupi mereka dengan kulit binatang, dan harus ada pengorbanan. Ini gambaran dari manusia seringkali menutupi kebenaran dengan kebenarannya, menutupi kesalahan dengan kebenarannya, mencari keselamatan dengan kebenaran. Tidak ada kebenaran yang dapat menyelamatkan kita kecuali kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Allah adalah di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, oleh Allah kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Ya, Yesus datang untuk memulihkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi berapa hal saudara-saudara yang dapat kita lihat dari Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penjamin keselamatan umat manusia. Satu-satunya. Dalam Kisah Rasul dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya manusia selamat. Hanya Yesus Kristus. Yang kedua, keselamatan dan kebenaran hanya ada di tangan Yesus. Tidak ada kebenaran lain. Apalagi kebenaran manusia. Ya, saya katakan kebenaran manusia itu seperti kain kotor, kain lara, ya. Yang ketiga, maknanya Yesus Kristus adalah kebenaran yang utama, ya. Kebenaran yang utama tidak dapat dibantahkan, ya. Kebenaran yang sangat definitif, kebenaran yang sangat hakiki, kebenaran yang kekal dan yang tertinggi adalah Yesus Kristus. Makna berikutnya saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah kehidupan yang sesungguhnya.
bukan kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang semu, bukan kehidupan yang fana, ya. Tetapi Yesus datang memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Ketika Yesus datang kepada keluarga Maria Magdalena, di mana salah satu saudara mereka sudah meninggal, Yesus katakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun dia sudah mati, dia akan hidup." Karena saudara-saudara, setiap manusia sudah berdosa dan pasti akan mengalami kematian tubuh ini. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, saudara-saudara, dia akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tetapi kehidupan yang diberikan oleh Yesus adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal. Haleluya. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, ayat ini mengandung arti bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh, ya, bukan hanya pengampunan dan keselamatan, tetapi adalah jalan di mana perkenanannya, ya, di mana kita memperoleh perkenanan Tuhan dan kita boleh memenuhi persyaratan untuk memasuki gerbang kerajaan sorga, pintu kerajaan sorga, ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan di mana kita memperoleh perkenanannya dan memenuhi persyaratan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Sebab itu saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada pada pagi hari ini, patutlah kita bersyukur, kita berbangga kalau kita sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidup ini. Sudah memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, iman kita. Sebab itu, biarlah kita tetap percaya dan pertahankan, perjuangkan terus. Sebab iblis tidak senang ketika kita terus ada di dalam jalan Allah dan di dalam kebenaran Allah. Iblis dengan segala macam cara, dia ingin menggagalkan kita. Haleluya. Sekali lagi, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teguhkanlah, kuatkanlah hatimu, dan teruslah mengikuti Dia dalam keadaan apapun. Haleluya. Karena di dunia ini segala sesuatu yang kita alami hanya sementara, tetapi yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, menegaskan kembali kepada kami bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa atau sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau sudah mengirimkan Yesus ke dalam dunia ini, dan kami yang seharusnya binasa
kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Bapa, hamba berdoa untuk umat-umat-Mu, anak-anak-Mu di sepanjang hari ini, dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan suatu persoalan permasalahan, sakit penyakit, atau persoalan apapun, perekonomian, pekerjaan, usaha, hamba berdoa Bapa, dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka semua. Dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan bukakan pintu-pintu baru bagi mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati.